Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggraini dengan NIM C102310019. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data mangrove yang sudah diambil dari lapangan. Nah, di sini ada waktu lokasi pengambilan data, bisa kita isi waktu lokasi pengambilan data, terus ada lokasi pengambilan data, stratifikasi, ada GPS untuk men-tagging lokasi pengambilan data, kemudian ada lintang, bujur, dan juga substrak. Nah, substrak ini kita bisa lihat dari kondisi lapangan pada saat pengambilan data tersebut. Setelah mengisi tabel ini, selanjutnya kita akan beralih ke bagian ini untuk mengisi keliling dan diameter pohon mangrove sesuai dengan data yang diambil di lapangan. Yang pertama itu kita isi jenis apa yang kita temukan di lapangan untuk kategori pohon maupun sapling ataupun seedling. Nah, pohon untuk kategori pohon itu yang ditemukan ada Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa. Sedangkan untuk kategori sapling itu ada Bruguiera cylindrica dan Soneratia alba. Dan untuk kategori seedling itu ada Rhizopora apiculata dan juga Avicennia marina. Nah, sudah diketahui kelilingnya, kemudian kita akan menghitung diameter dari si pohon tersebut. Misalnya, kita ambil contohnya yaitu jenis Rhizopora mucronata. Kita klik kolom kelilingnya, terus dibagi dengan 3,14, terus klik enter. Dapatlah hasil diameter dari keliling pohon jenis Rhizopora mucronata tersebut. Kemudian kita drag ke bawah, sehingga muncul nilai-nilai diameter dari jenis pohon lainnya. Kemudian untuk kategori saplingnya atau kategori anakan, kita pilih jenis Bruguiera cylindrica. Kita klik kolom keliling, terus bagi dengan diameternya itu 3,14, klik enter. Nah, sudah muncul nilai dari diameter jenis sapling tersebut. Kemudian kita drag sampai bawah. Nah, muncul nilai-nilai dari diameter jenis sapling atau anakan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kategori seedling atau semai, yaitu ada jenis Rhizopora apiculata yang dimana jumlahnya 6, terus ada Avicennia marina yang dimana jumlah yang ditemukan di lapangan yaitu ada 4. Kemudian yaitu ada tinggi pohon seperti yang kita lihat ada di mana S itu jarak pengamat dengan pohon. Kemudian ada yaitu 20, kemudian ada sudut. Sudut yaitu berapa derajat sudut yang pengamat lihat. Terus ada tan. Tan ini rumusnya itu radians. Terus klik kolom sudut. Yang menghasilkan itu 1,3. Terus ada H itu didapatkan dari rumus di mana nilai dari S atau jarak kali tan, kemudian tambah tinggi pengamat dan juga tinggi satuan meter. Menghasilkan nilai H yaitu 27. Kemudian untuk jumlah sampelnya tadi itu ada 3. Terus yang didapatkan itu total tingginya ada 59, rata-rata tinggi 19,8 meter. Terus range tingginya itu 14 sampai dengan 27 meter. Nah, kemudian ada untuk tabel seperti yang kita lihat tabel tersebut ada sampah di mana ketika ditemukan sampah di lokasi pengambilan data mangrove tersebut. Kemudian untuk ada pohon mati ketika menemukan pohon mati di lokasi pengambilan data. Selanjutnya yaitu untuk total spesies, kita menggunakan rumus sehingga dihasilkan nilai 29 sebagai total spesies mangrove. Nah, selanjutnya yaitu ada biota. Ketika kita dapat biota di sekitar lokasi pengambilan data, kita bisa tulis nih. Misalnya kita menemukan kepiting, terus siput, udang, dan lobster. Kemudian yaitu jenis mangrove yang teramati. Nah, di sini jenis mangrove yang teramati itu ada Rhizopora, mucronata, kemudian ada Rhizopora stylosa,
Kemudian ada Rhizopora apiculata, ada Bruguiera cilindrica, ada Soneratia alba dan Avicennia marina. Selanjutnya yaitu kita mengisi basal areanya di mana sama dengan 3,14 kali diameter pertama, terus kali diameter lagi, bagi 4 kali 1. Dan muncullah hasilnya yaitu 121. Kemudian lakukan hal yang sama untuk jenis mangrove yang lainnya. Kemudian setelah nilainya semua udah dapat, kita hitung totalnya. Dengan rumus sum, terus di drag sampai bawah, habis itu diklik enter. Nah, diperolehlah total dari nilai basalnya, basal areanya. Kerapatan relatif, yang dimana rumus dari kerapatan relatif itu ada kin dalam kurung kerapatan suatu spesies bagi K total atau jumlah kerapatan seluruh spesies, terus dikali 100%. Nah, kita masukkan rumusnya. Terus dibagi bagi total K totalnya, terus dikali 100. Klik enter. Nah, muncullah nilai kerapatan dari Rhizopora mucronata, kerapatan relatif dari Rhizopora mucronata. Begitupun seterusnya untuk mendapatkan nilai dari kerapatan relatif dari tiap masing-masing jenis suatu spesies. Itu tadi kerapatan suatu spesies, misalnya Rhizopora stylosa, terus dibagi total spesies mangrove kali 100%. Terus klik enter. Nah, diperoleh nilai kerapatan relatif tersebut. Begitupun seterusnya. Kemudian yaitu ada dominasi relatif, yang dimana dominasi relatif ini rumusnya yaitu BAI atau total basal area tiap spesies I bagi BA total basal area seluruh spesies, terus dikali 100%. Selanjutnya untuk mencari Rhizopora dominasi relatif dari Rhizopora mucronata, yaitu rumusnya yaitu kita zoom, terus kita cari yang Rhizopora mucronata, rumusnya itu zoom, terus kita blok yang Rhizopora mucronata. Kemudian dibagi dengan total basal seluruh spesies. Terus dikali dengan 100. Kemudian klik enter. Nah, diperolehlah hasil dominasi relatif dari Rhizopora mucronata. Begitupun seterusnya untuk Rhizopora stylosa, Bruguiera cilindrica, dan Soneratia alba. Itu didapatlah semua dominasi relatif. Kemudian kita ke kerapatan spesies, yang dimana rumusnya itu kerapatan spesies dalam kurun individu per hektar sama dengan NI atau jumlah individu dari suatu spesies dalam plot bagi A luas total area plot pengambilan data meter persegi kali 1 hektar.
Nah, di mana bisa kita lihat yaitu mm, rumusnya yaitu jumlah individu dari spesies dalam plot terus dibagi dengan luas total area plot pengambilan data itu 100 terus dikali 1 hektar atau 10.000. Diperolehlah nilai dari kerapatan spesiesnya yaitu 600 individu per hektar untuk Rhizopora mucronata. Selanjutnya begitupun untuk jenis spesies lainnya untuk Stylosa, apiculata dan juga seterusnya menggunakan rumus yang sama untuk kerapatan spesies. Nah, diperolehlah nilai dari kerapatan masing-masing spesies seperti ini. Kemudian yang terakhir kita totalin untuk kerapatan spesiesnya. Sum dengan rumus sum, terus di drag dari atas sampai bawah, kemudian enter. Nah, totalnya itu ada segini nih. Jadi ini hasil dari nilai total kerapatan spesiesnya. Sekian tutorial pengolahan data mangrove dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.